Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taubah, jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita senantiasa dimudahkan mendapatkan berbagai macam nikmat darinya, lahir dan batin. Kita dimudahkan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia kita, kemudian juga kebaikan-kebaikan dalam urusan agama kita. Kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat, berzikir kepada Allah, menyebut namanya, yang ini sungguh merupakan sebab kebahagiaan dan ketenangan jiwa orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati orang-orang yang beriman akan menjadi tenang, akan menjadi damai. Alhamdulillah, kita bertemu di pagi hari ini dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, ciri-cirinya atau tandanya adalah Allah akan lapangkan dadanya, membukakan hatinya untuk mau menerima kebaikan Islam. Sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah jadikan dia tersesat, maka Allah jadikan dadanya sempit, jadikan dadanya sesak untuk menerima kebaikan Islam, tertutup untuk menerima keindahan Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jamaah salat subuh rahimakumullah, perhatikan ayat yang agung ini menggambarkan kepada kita bagaimana ciri-ciri orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah, yang insya Allah semoga kita semua termasuk ke dalam golongan tersebut dengan rahmat dan karunia dari Allah. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan keburukan, naudzubillahi min dzalik. Orang-orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan adalah dijadikan dadanya lapang, hatinya terbuka menerima kebaikan Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia mempelajari petunjuk Allah, dia baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka hatinya merasakan Islam itu ternyata mendatangkan kelegaan, mendatangkan ketenangan dalam batin. Karena hati kita Allah yang menciptakan, jiwa dan raga kita Allah yang menciptakan, maka berarti dia yang paling mengetahui, yang maha mengetahui tentang bagaimana cara menjadikan hati kita tentram, jiwa dan raga kita baik, bagaimana cara menjadikan hati kita damai dalam kehidupan. Makanya orang yang paling banyak merasakan kebaikan dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam hidupnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan apa-apa yang mendatangkan kebaikan hidup bagimu. Jadi
seruan Allah dan seruan Rasulnya itu diturunkan untuk memperbaiki hidupnya manusia. Karena alam semesta beserta isinya Allah yang ciptakan, maka pasti juga Allah yang lebih mengetahui tentang cara memperbaikinya, cara untuk membahagiakan hidup mereka, cara untuk menjadikan kemudahan dalam urusan-urusan serta kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Makanya orang-orang yang Allah kehendaki hidayah padanya, seperti yang disebutkan dalam ayat pertama tadi, ciri-cirinya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan bukakan dadanya, lapangkan jiwanya untuk menerima kebaikan Islam. Makanya kalau ada seorang hamba yang dia itu sadar bahwa dia butuh kepada agama Allah, dia butuh kepada rahmat Allah, yang dia yakin rahmat Allah itu didapatkan dalam agamanya dengan memahami petunjuk Allah, membaca Al-Quran, memahaminya kemudian mengamalkan isinya, maka sungguh dengan itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Nah, tanda-tanda ini kalau dia mulai ada keinginan untuk memperbaiki diri dengan petunjuk Allah, ada keinginan untuk mencari sebab-sebab rahmat Allah dalam agamanya dengan mempelajari dan mengamalkannya, maka sungguh ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia memahami agamanya. Apa maksudnya memahami agama? Kita belajar tentang cara beriman yang benar kepada Allah. Kita belajar cara beribadah yang benar kepada Allah. Cara sholat yang benar sesuai dengan yang Allah ridhoi, cara berpuasa dan semua. Kalau timbul keinginan seperti ini, berarti kita sudah menerima kebaikan Islam, berarti sudah kita menerima kebutuhan kita terhadap Islam, maka ini merupakan pertanda kebaikan, ciri-ciri kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada seorang hambanya yang beriman. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebab yang seharusnya memotivasi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan tanda-tanda kebaikan ini. Kemudian ayat ini juga menggambarkan apa? Firman Allah yang menyebutkan yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan menjadikan dadanya lapang menerima Islam. Ini menggambarkan bahwa agama Islam itu, petunjuk Allah itu adalah satu-satunya yang bisa melapangkan dada manusia, yang bisa menjadikan lega jiwa manusia, yang bisa menjadikan tenang batin manusia. Jadi tidak ada petunjuk yang sebaik petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjadikan jiwa kita tenang, hidup kita bahagia, hidup kita lebih bernilai dan membawa kepada kebaikan-kebaikan di dunia apalagi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah bagi orang-orang yang mengamalkan ini? Allah berjanji, falanuhyiyannahu, sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya di dunia hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan nilai yang mendatangkan kebaikan. Ini di dunia. Wala najziyannahum, dan sungguh di akhirat nanti kami akan berikan untuk mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi sungguh beruntung hidupnya orang-orang yang beriman.
Untuk menjadi bahagia tidak perlu dicari jauh-jauh, ya. Tinggal kembali kepada membaca Al-Quran, merenungkan isinya, kemudian berusaha mengamalkannya. Karena sekali lagi hati kita Allah yang ciptakan, jiwa dan raga kita Allah yang menciptakannya. Maka Dia yang paling tahu tentang cara membahagiakan makhluknya. Oleh karena itu, kalau kita semakin dekat dengan petunjuk Allah, semakin rajin berdoa kepada Allah, semakin semangat melaksanakan ibadah, semakin semangat membaca Al-Quran, memahaminya dan berusaha mengamalkannya, maka sungguh kebahagiaan hidup sangat dekat dengan diri kita. Kemudahan dalam menyelesaikan urusan-urusan kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjadikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini merupakan panggilan kepada kita, orang-orang yang beriman. Dan memang yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Panggilan dan ajakan untuk apa? Untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Kita butuh kepada agama Islam, ya. Allah tidak butuh kepada kita karena Dia Maha Kaya dan Maha Mulia. Agama Islam juga agama yang mulia. Kalau kita ingin mulia, ikutilah kemuliaan dalam Islam. Makanya orang-orang yang beriman mulia karena keimanannya. Orang-orang kafir dihinakan karena kekafirannya. Maka kemuliaan manusia tergantung dari keimanannya, sejauh mana dia mau taat kepada Allah, mau mempelajari keimanan yang benar, ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan miliknya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ju'ilad dhullu was-sagharu liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan di dunia, dan di akhirat nanti orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemuliaan yang lebih sempurna, yaitu masuk ke dalam sorga dan mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan petunjuknya di dunia dan memuliakan kita dengan sebaik-baik balasannya di akhirat nanti di dalam sorganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas Islam, dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia nanti menghadapnya dengan membawa kebaikan ini. Demikianlah ceramah singkat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.